Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada wassalihin wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada wassalihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddadina wa ammamina wa ammadina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatin Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 682. Hadis ke 1522. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat senior yang masih Islamnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an rabbihi, yaitu penjelasan yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis nabawi, itu murni, baik isi maupun kalimatnya atau redaksinya itu dari baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Al-Quran, isi dan kalimatnya itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka punya nilai mukjizat. Al-Quran punya nilai mukjizat. Justru kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Apa mukjizat? Sesuatu yang luar biasa. Diambil dari kata ajaza. Ajaza itu lemah. Ajaza berarti membuat lemah, membuat tidak mampu. Artinya kalau bukan utusan yang mendapatkan mukjizat itu nggak bakalan mampu untuk melakukannya, sehebat apapun dia. Saya ambil contoh tongkat yang Allah jadikan sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yang bisa berubah menjadi ular kalau dilempar dengan izin Allah tentunya, lalu dipukulkan kepada batu, terpancar 12 mata air, dipukulkan ke lautan, itu menjadi daratan. Itu hanya tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk Al-Quran, di samping kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga Allah jadikan sebagai mukjizat. Bahkan dikatakan kalau ada orang Islam gak percaya bahwa Al-Quran itu mukjizat, ini bisa menjerumuskan dia kepada kemurtadan. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Irsyadul Ibad. Di situ di babul riddah dijelaskan itu. Jadi kita harus percaya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Tentu yang dimaksud adalah awalnya seluruh manusia. Cuma karena yang mau mengikuti aturan Allah adalah mereka yang beriman,
maka hambaku di sini adalah mereka yang beriman. Ya, semuanya berhamba kepada Allah meskipun mereka itu kafir. Ya, nggak bisa lepas dari aturan Allah. Bisa jadi dari segi if'al wala taf'al, perintah dan larangan mereka tidak mau melaksanakan, ya termasuk perintah beriman, tapi tetap tidak bisa lepas dari aturan Allah. Ya, seperti yang paling nyata tentunya kematian. Dia nggak bisa mengatur kematian. Oh, saya mau mati di Jawa aja, di Jawa Tengah. Ya, saya mau mati umur sekian, nggak bisa. Tetap ya tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haramtu zulma, sungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim. Perbuatan zalim, ya, sampai begitu besarnya perbuatan zalim dalam dosa, sehingga orang yang dizalimi kalau dia berdoa itu nggak dihijab. Dakwatul mazlum ya mustajabun, ya mustajabatun. Kalau dakwatul mazlum, orang doa orang yang dizalimi itu dikabulkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya dengan tegas dalam firman-Nya, wa ma kana Allahu bizallamin lil 'abid. Allah ya ini pakai isim tafdil, sama sekali belum tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ini haramtu zulma ala nafsi, sungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim itu sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti di akhirat membuka pengadilan Allah. Mereka yang dizalimi kemudian belum terbalaskan, belum mendapatkan haknya, ini nanti akan mendapatkan di akhirat. Akan mendapatkan di akhirat. Karena pengadilan Allah di akhirat itu adalah pengadilan yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, kita jawab bala wa inna ala dzalika ya la minasyahidin. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Yaitu tentang kezaliman ya. Sementara sekarang ini orang seenaknya berbuat zalim ya. Seenaknya menzalimi orang lain ya, padahal itu luar biasa ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau yang dizalimi itu berdoa itu tidak ada hijab. Lalu berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ya atadruna mal ghibatu. Rasulullah SAW menjelaskan ghibah cuma dengan bentuk pertanyaan pada para sahabat untuk supaya lebih diperhatikan. Ya, sahabat sih sebenarnya Rasulullah tidak dengan bentuk kata tanya juga mereka memperhatikan. Cuma ya dengan kata tanya berarti mereka akan menunggu jawabannya. Atadruna mal ghibatu, apakah kalian mengetahui apa yang maksud dengan ghibah? Ya, dengan ghibah. Qalu, mereka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang dimaksud dengan ghibah. Umumnya kalau sahabat ditanya oleh baginda Rasul itu jawabannya seperti itu. Mereka akan menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Namun ada hadis yang justru sahabat menjawab, yaitu tentang orang yang pailit, orang yang bangkrut di akhirat. Itu dalam sabda Rasulullah SAW juga bentuknya sama, bentuknya pertanyaan, ya, yaitu atadruna, saya lupa hadisnya itu. Nah,
Itu juga mereka jawab, ya kan? Muflis, atadruna manil muflisu? Ini sama. Apakah kalian mengetahui siapa yang orang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, itu tumben itu. Mereka menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang nggak punya apa-apa, usahanya bangkrut. Ya. Tapi mereka mengukurnya kebangkrutan itu kebangkrutan dunia. Ya, Rasulullah ingin menjelaskan bangkrut akhirat. Kalau bangkrut di dunia, ya itu bisa apa? Bisa maju lagi, ya kan? Bisa naik lagi. Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat, ini akan selama-lamanya bangkrut. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, innal muflisa ya min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa hajjin dan seterusnya. Artinya orang yang bangkrut itu adalah orang yang hanya baik hablum minallah. Begitu dihidupkan nanti dia punya pahala sholat, punya pahala puasa, ya. Tapi juga dia banyak dosa dalam hablum minannas. Dia menyakiti si A, si B, menzalimi si A, si B dan seterusnya. Nah, nanti dosa-dosa dia terhadap orang yang disakiti, ya. Jadi kebaikan dia itu hablum minallahnya untuk membayar, ya, kesalahan dia terhadap hablum minannas, untuk membayar puasanya, untuk membayar itu, zakatnya untuk membayar itu, ya, sholatnya. Kalau nggak cukup, maka dosa-dosa orang yang disakiti ditimpakan kepada dia dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Itu bangkrut yang ya nggak bisa bangkit lagi, ya, bangkrut akhirat. Makanya Rasulullah menjelaskan tentang bangkrut akhirat. Ini terkait dengan apa? Atadruna, bentuk pertanyaan. Memang biasanya sahabat jawabnya itu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Ya, tapi ketika muflis itu, ya, mereka jawab. Qala, Rasulullah menjelaskan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan saudara kamu, ya kan, dengan ucapan yang dia tidak senang. Itu namanya apa? Ghibah. Nah, kalau ghibah orangnya kagak ada. Orangnya, kalau orangnya ada namanya bukan ghibah. Ya, kita menyebutkan, ya, atau apa, mengucapkan ucapan yang kalau dia dengar dia nggak senang. Sekalipun memang itu ada pada dirinya. Sekalipun itu ada pada dirinya. Ghibah Allah gambarkan dengan gambaran yang menjijikan, ya, yaitu apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu. Digambarkan oleh Allah, orang menggibah saudara sama muslim itu seperti dia makan dagingnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu. Ya, itu gambaran yang menjijikan sekali seperti itu. Ya, jadi kalau kita ngomongin orangnya belum dengar, cukup kita mohon ampun hanya kepada Allah. Orangnya nggak dengar, karena kalau orang nggak dengar nggak merasa disakiti. Tapi kalau orangnya dengar, entah dari siapa, kita harus minta maaf. Berarti kita menyakiti dia. Ya, tapi kalau belum dengar, itu dosa kita hanya kepada Allah. Tapi kalau udah didengar, ya, yang kita gibah ini dengar, kita harus minta maafin dia. Itu ghibah. Qila, dikatakan, adanya Rasulullah ditanya, apa ra'aita in kana fi akhi ma aqulu? Bagaimana pendapat engkau jika apa yang aku katakan itu ada pada diri orang yang aku ghibah? Berarti benar ada pada diri dia. Ya, ada pada diri dia. Qala, Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqulu. Jika apa yang Anda gibahkan itu ada pada orang yang Anda gibahkan, ya kan? Mata kulu, apa yang Anda ucapkan, laqad irtabatahu, berarti Anda telah menggibahnya. Ya kan? Baru kita ngomongin, ya, ucapan yang ada pada diri orang itu. Ya. Tetap aja gibah juga, ya.
Nah, kalau nggak ada, namanya apa? Bohong. Itu lebih parah. Wa ilam yakun fihi, jika apa yang Anda gibahkan itu tidak ada pada orang yang Anda gibahkan, faqad bahattahu, berarti Anda apa? Telah berbohong padanya. Ini lebih lagi dosanya. Ya, kalau tadi hanya gibah saja, kalau ini sudah berbohong. Karena dia mengucapkan atau menggibah, ya, di mana orang yang digibah itu tidak seperti itu. Ya, itu berarti kan berbohong, ya, berbohong. Ya. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Itulah ya tentang gibah, ya, yang sering ya menjadi apa? Sesuatu yang terkadang kita lupa, ya, kita menggibah seseorang, ya, itu apa namanya? Sekali lagi kalau orangnya dengar berarti kita menyakiti orang itu, kita harus minta maaf. Tapi kalau baru dengar, cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah. Ini memang beberapa hadis ya tentang keburukan-keburukan, jadi enggak urut ya, artinya enggak satu masalah ya, beberapa masalah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah kamu saling apa? Berhasad, saling dengki. Hasad itu munculnya ya sejak dahulu, yaitu pada diri iblis atau setan. Ya, jadi kalau kita lihat ya antara iblis dengan setan ini, kalau ketika Allah menyebutkan sosoknya, yaitu ketika Allah memerintahkan malaikat, ya kan, untuk sujud hormat pada Nabi Adam, termasuk iblis, itu Allah sebutkan iblis, bukan setan, bukan setan. Itu dalam firman Allah surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya kan? Nah, muncullah hasad karena iblis merasa lebih mulia dari Adam, gitu kan? Ini munculnya hasad di situ. Ya, cuma iblis itu mengukur lebih mulia itu ukuran seenak perutnya, ya, bukan standar dari Allah, bukan ukuran Allah. Ya, makanya ketika Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartu, apa yang membuat Anda nggak mau sujud ketika aku perintahkan? Iblis menjawab apa? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Ya, padahal makhluk Allah itu Allah nilai bukan dari asal kejadiannya. Ya, bukan dari asal kejadiannya, tapi dari apa? Baktinya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dalam Islam itu enggak mengenal warna kulit, ya kan, ras dan sebagainya. Ya, karena itu ya yang dinilai adalah ketakwaannya. Maka iblis salah, ya. Nah, dari situlah karena dia hasud, ya, didengki, akhirnya apa? Dia dendam. Dendamnya nggak tanggung-tanggung. Pertama, dia minta dihidupkan, ya, jangan dimatikan sampai hari kiamat. Yaitu dalam firman Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah turutin, ya, turutin. Ya, cuma iblis itu nggak berani menyalahkan Allah. Ya, iblis tahu diri juga. Padahal kan yang menyuruh dia sujud Allah. Tapi justru dia marahnya kepada siapa? Dendamnya kepada Nabi Adam, kepada manusia. Apa katanya? La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka manusia baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Ya, itu begitu dendamnya apa? Iblis ya terhadap manusia. Itu karena hasad. Karena hasad. Nah, kemudian ya tadi bedanya antara iblis dengan setan. Nah, ketika Allah
menjelaskan bentuk godaan iblis itu Allah sebut setannya. Ya, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Di surga penuh dengan kenikmatan, tapi ada satu larangan, itu tidak boleh mendekati pohon. Jangan katakan pohon khuldi, itu nama yang menamakan adalah setan. Bukan nama sebenarnya, itu kalimat yang mengatakan adalah setan. Ya, setan dalam rangka menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya, jadi mereka apa? Setan itu menyebutkan apa? Kepada Adam dan Hawa, apa katanya? Hal adullukum ala syajaratil khuldi. Maukah aku tunjukkan kalian pohon yang membuat kalian abadi? Itu khuldi artinya abadi di surga. Ya, padahal itu larangan. Iblis tahu itu larangan, maka dikemas supaya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Iblis kan paling hebat kemasannya. Ya, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa ya wal banin dan seterusnya. Ya, jadi iblis itu ya paling hebat ya menghiasi sesuatu yang jelek menjadi cakep. Ya, maka dikemas. Yang Allah larang disuruh dibilang apa? Membuat kamu abadi sebenarnya. Ya, akhirnya iblis apa? Tergoda. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa tergoda setelah iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, sungguhnya aku adalah penasihat yang terbaik buat kalian. Ya, karena dia bersumpah dengan nama Allah, disitulah tergoda Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, jadi ketika godaannya itu Allah sebut apa? Setan. Ba'azallahu masyaitanu ya wa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Jadi ketika menggodanya itu Allah sebut setan. Ya, setan. Gitu ya. Itu kalau iblis sosoknya, setan itu adalah menggodanya. Bentuk godaannya namanya apa? Setan. Ya, dede juga sebenarnya. Ya, dede juga. Cuma ketika menggodanya itu disebut apa? Setan. Itu munculnya hasad pertama kali. Kemudian yang berikutnya hasad muncul ya di kalangan anak Nabi Adam, itu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu sudah turun ke dunia. Allah sudah tempatkan Nabi Adam dan Ibu Hawa di dunia. Nah, waktu itu anaknya Nabi Adam itu selalu kembar-kembar supaya apa? Memperbanyak manusia yang menjadi penghuni bumi ini. Selalu kembar. Ya, pas punya anak 4 ya kembar-kembar, Habil dengan pasangannya, Qabil dengan pasangannya. Nah, kalau kawin dengan pasangannya kan terlalu dekat. Terlalu dekat. Ya, memang manusia ketika itu belum ada, memang cuma dia aja berenam. Ya kan? Ya, kalau Qabil dengan pasangannya terlalu dekat, maka dilakukanlah perkawinan silang. Qabil dengan adiknya Habil, Habil dengan adiknya Qabil. Rupanya adiknya Qabil ini cakep, adiknya Habil kurang cakep. Gitu ya, akhirnya apa? Qabil dendam. Ya, Qabil dendam. Itu yang menjodohkan adalah ya Nabi Adam, tentu bapaknya. Dendam karena itu iri. Ya, dia apa? Dipengaruhi oleh hasad. Nah, karena hasad itu ya akhirnya apa? Dia membunuh siapa? Membunuh Habil. Ya, itu pertama hasad. Yang kedua itu pembunuhan pertama di atas muka bumi ini. Pembunuhan pertama dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Ya, nah disinilah manusia belajar dari binatang. Qabil setelah membunuh Habil bingung, ya kan? Ini mau diapain? Akhirnya dia melihat burung gagak itu sedang menggali untuk menguburkan ya temannya yang mati. Nah, dari situlah ya manusia belajar dari burung itu cara menguburkan apa? Manusia. Ya, jadi ya hasad ini sangat bahaya. Ya, permusuhan yang ditimbulkan oleh hasad itu kalau memang reda atau padam itu sementara. Nanti akan muncul lagi seperti itu. Ya, akan muncul lagi. Hasad ini nggak ada padamnya.
ya si A dengan si B, ya terdapat permusuhan didorong oleh hasad, ya memang bisa didamaikan, tapi bentar lagi muncul lagi, ribut lagi. Ya itulah bahayanya hasadnya. Jadi yang mengawali adalah syaitan. Wala tanajasu wala tabaghadu, janganlah kamu saling membenci, ya. Wala tadabaru, saling apa, tidak menegur sapa. Ini cakep banget ajaran Islam. Wala bi'u wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian kamu menawar barang yang sedang ditawar oleh saudara kamu. Artinya membeli sebagian kamu atas pembelian sebagian yang lain. Itu nggak boleh. Tungguin dulu, udah selesai baru. Ya, nah sekarang justru direkayasa. Jadi yang nawar itu temannya juga, temannya pedagang. Ditawar lebih mahal supaya si pembeli terpengaruh. Ya itu lebih dosa lagi. Ya lebih dosa lagi. Kan ada kan seperti itu di kongkong-lingkong, ya sama pedagangnya. Nggak tahu temannya sendiri nawar apa lebih mahal. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, bersaudara. Al-muslim akhul muslimu. Orang Islam adalah saudara sesama muslim. Sampai persaudaraan itu digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu banyak. Ya diantaranya adalah kamathalil jasadi. Ya seperti satu tubuh. Ya satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal ummah. Kalau anggota tubuh, satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain paling enggak ikut apa? Bisahri wal ummah. Enggak bisa tidur dan panas dingin. Lagi Rasulullah gambarkan kalbunyani. Ya, persaudaraan antara muslim kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Itu seperti bangunan yang satu sama lain saling apa? Saling menguatkan. Ya, makanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala persaudaraan antara kaum muslimin ini seharusnya ya yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Allah gambarkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Ini satu penegasan dari Allah, bukan panggilan enggak. Allah belum pernah memanggil Nabi Muhammad dengan nama, selalu dengan jabatannya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Nah di sini Allah menegaskan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan mereka yang beriman bersama Nabi Muhammad tegas terhadap orang kafir. Ya, di kita ini sekarang di antara kaum muslimin, ya antar negara lah. Ini sesama mereka justru apa? Tegas, berani. Tapi kepada musuh nggak berani. Ya, nggak berani. Ya bisa kita lihat ya banyak negara-negara Arab yang dirayu oleh Amerika buka ya hubungan diplomatik atau diplomasi dengan Israel, buka apa? Kedutaan. Ya kan? Ya padahal mereka di pihak yang apa? Dirugikan. Meskipun ya demikian tetap saja Israel membantai orang-orang Palestina. Ya. Nah itu kan jadi serba salah. Ya, jadi ya apa terhadap musuh ya mereka apa nggak keras, tapi terhadap sesama muslim mereka keras. Seharusnya apa? Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Saling apa? Ya sayang menyayangi di antara mereka. Seharusnya seperti itu. Ya, makanya Rasulullah menggambarkan tadi ibarat satu tubuh, ibarat satu bangunan. La yazlimuhu, nggak boleh sama muslim menzolimi. Wala yakhzuluhu, dan tidak boleh merendahkan. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghina. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, ketakwaan ada di sini. Wa yasyiru ila sadrihi, beliau menunjukkan ke dada beliau yang mulia. At-taqwa hahuna, beliau sambil menunjuk ke dada beliau yang mulia. Thalatha marratin, sampai 3 kali. Biasbi mri'in minasyarri, cukup seseorang itu dianggap buruk atau melakukan perbuatan buruk, ayah kira akhahul muslimah, dia menghina ya saudara sesama muslim. Kullul muslimi alal muslimi,
semua orang Islam atas orang Islam yang lain, haram itu haram, ya mulia dan darahnya. Artinya apa? Nggak boleh membunuh. Wa malu, dan juga hartanya nggak boleh dicuri. Ya makanya apa namanya di dalam kitab fikih itu ada hukum jinayat. Jinayat ini untuk apa? Menjaga, ya itu kan jinayat letaknya setelah muamalat, ya dagang dan sebagainya. Setelah mereka punya harta, nah ini dilindungi oleh hukum, namanya jinayat, ya kan? Ya hukum mencuri, hukum merampok dan sebagainya. Ya untuk menghargai usaha ya dari muamalat itu, ya maka adalah jinayat. Nah, baru nanti jinayat akhwal saksiyah, perdata, pidana, perdata. Kalau perdata itu ya perkawinan dan sebagainya, ya cerai, ya itu namanya perdata. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ada irdun, ada aradun, ada ardun. Ini bisa tiga ini. Kalau irdun, ya ini salah baris, sudah salah arti. Kalau irdun itu kehormatan. Kalau aradun itu barang dagangan. Makanya dalam kitab zakat itu disebut apa? Urudut tijarah. Ya zakat barang-barang dagangan atau barang perniagaan. Lalu ada lagi ardu. Kalau ardu itu luas. Lawannya tulun itu panjang. Arduhu, ardun itu lebar. Ya, tulun wa ardun berarti apa? Panjang, lebar. Ya, ini uniknya bahasa Arab. Ya, ditentukan oleh baris. Ya, oleh baris. Salah baris berarti salah arti. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Kemudian ini bentuknya doa biar kita bisa membaca setelah sholat. An Qutbah bin Malik, dari Qutbah bin Malik qala, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, bentuknya doa, Allahumma jannibni, ya Allah jauhkanlah dariku munkaratil akhlaqi, akhlak yang tidak baik, akhlak yang mungkar, ya akhlak yang jelek, yang tidak baik, wal a'mali, dan juga perbuatan yang mungkar, perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah, wal ahwa'i, dan ya yaitu keinginan-keinginan yang jelek, yang mungkar, wal adwa'i, dan penyakit-penyakit. Ya, ini perlindungan baik penyakit batiniyah maupun zahiriyah, lengkap sekali, ya. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa sahihal Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim, wa lafzulahu, sementara lafaz hadis ini adalah dari Imam Hakim. Ya saya kira demikianlah ya mengenai tuntunan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah melarang beberapa hal yang tentunya ya sangat tidak baik sekali, ya, untuk dilakukan, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini juga udah mau habis juga ya. Tinggal dikit juga. Hah? Apanya? Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahna lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal. Allahumma salli, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka
العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.